Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bernama Reza Runditya. Beliau ini pemilik somai sumber rezeki yang banyak dihujat karena enak, luar biasa sekali. Halo, guys. Gimana kabar, Ja? Sehat, Ja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari rumah tadi? Dari rumah. Berarti langsung ke sini. Kayak tadi lagi ini Ya, nih. tadi lagi morning ride dulu. Habis itu ngopi, balik ke rumah, mandi, baru jalan sini habis sholat. langsung berarti langsung ke sini ya. Langsung Masya sini. Allah. Oke, jadi gini, ya, gue mau nanya dulu nih. Ya. Itu kenapa sih lu kok bisnisnya somai? Oke. Jadi kalau kita lihat tuh somai itu kan dari dulu sampai sekarang tuh masih ada gitu ya. Dari zaman kapan? Zaman Bung Karno mungkin. Udah ada ya sampai sekarang gitu masih ada. Nah, gue pengen bikin somai itu di kalangan milenial karena di kalangan milenial ini kan banyak makanan-makanan baru gitu. Dan somai itu sendiri juga semakin kesini kayak semakin terlupakan gitu. Nah, gue mau bikin somai yang next level lah ibaratnya. Oke. Yang ibaratnya bisa diterima sama anak-anak zaman sekarang lah ya gitu. Makanya muncul ide gue bikin somai mozzarella dengan racikan bumbu yang klasik. Oke. Sama lebih somai yang benar-benar ikan tenggiri lah. Oh, yang Gitu. benar-benar yang pakai kulit pangsit, yang full benar-benar ikan ya? Indonesia banget gitu. Oh, berarti targetnya itu lebih ke anak-anak yang milenial, Iya. anak-anak Betul. muda gitu ya. Betul. Tapi orang tua nggak nutup kemungkinan untuk lu tangkap juga kan? Orang tua nggak menutup kemungkinan. Jadi gini, waktu gue bikin kayak apa namanya, bisnis canvas, Ya. kalau tahu di bisnis, Oke. itu target kita emang ya umur dari start from 18 sampai 30 lah gitu kan. Ya. Nah, awal-awal emang kebanyakan ya anak-anak umur 18 sampai 25. Nah, seiring berjalannya waktu setelah 2 tahun ini kebanyakan malah ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu? Ibu-ibu malah. Karena mereka kan emang ternyata mereka tuh doyan somai juga gitu. Tapi gue setuju sih. Jadi kan gue juga ada tukang somai yang sering lewat nih langganan. Betul. Itu istri gue sendiri pun tiap habis maghrib kan lewat Ya. tuh beli. Benar pasti. Kan jatuh ibu-ibu, Benar, walaupun benar. masih muda kan ibu-ibu tetap jatuhnya. Pastilah. Luar biasa sekali ya, Betul. Masya Allah. Ya itulah. Terus kalau dari nama nih, kenapa nih sumber rezeki namanya nih? Oke, jadi gini. Gua awal pertama kali itu namanya somai kere. Somai kere. Jadi lo kalau boleh tahu sampai sekarang masih somai kere di Tokopedia sama di Shopee. Karena itu kan username-nya nggak bisa diganti, setahu gue ya. Kalau di situ nggak bisa diganti. Ya, Oke. cuman sekali doang. Nah, waktu itu udah jalan somai kere itu jalan 3 bulan, itu banyak komplain dari saudara-saudara gue, sama keluarga gue juga. Ini kata mereka kan kalau nama itu ada membawa berkah ya, nama Iya, itu berkah ya berkah. gitu. Nama itu adalah doa, nama itu adalah doa. Akhirnya gue karena gue sering ke tukang material, terus juga sering makan nasi padang, itu banyak ya sumber rezeki banyak banget itu. Banyak banget. Terus habis itu gue mikir yaudah somai sumber rezeki aja gitu, bertujuan untuk bisa menjadi sumber rezeki bagi banyak orang juga gitu. Jadi buat karyawan dan lain-lain Ya, semuanya pastinya. mencakup itu semua Pastinya berarti ya. dong, ya. Oke. Kalau somai sumber rezeki itu umur udah berapa lama, Ja? Gue start itu 2018 akhir, itu gue masih kayak ghost kitchen ya di Tokopedia sama Shopee. Oh, main Ghost Itu Kitchen. akhirnya gitu masih di rumahan gitu. Terus 2019 awal antara Januari Februari gue buka pertama kali tuh outlet kecil di depan minimarket lah. Oke. Karena mereka kan nyewain buat UMKM gitu. Oh, berarti emang langsung dari Ghost Kitchen ke outlet. Ya, Oke. kayak gitu. Terus awal mulanya tiba-tiba pengen jadi pengusaha tuh apa, Ja? Awal mulanya sebenarnya kalau usaha kan gue dari zaman habis SMA kali ya. Oh, dari SMA. Gue udah ya jatuh bangun lah, tau lah. Gue main bisnis musiman gitu. Sempat bisnis vape. Nah, itu kencang banget bisnis vape. Terus waktu bisnis itu baru-barunya vape tuh ya. Iya betul. Habis itu sebelumnya sepeda fiksi. Fiksi sempet juga. Jadi kan orang tuh pada mau belinya kan kayak full bike kan. Ya, gue pretelan, habis itu gue bangun sendiri, gue jual ya cuan 300.000, 500.000 untungnya kayak gitu. Itu sampai vape. Nah terus habis vape gue rental mobil klasik. Karena bokap gue kolektor mobil klasik. Akhirnya gue daripada nganggur gue sewa-sewain deh nih buat kayak syuting dan lain-lain. Nah itu sampai sekarang masih ada juga rental mobil klasiknya dan gue masih pakai juga. Nah waktu itu setelah itu gue pernah main F&B.
Oke. Tapi gagal. Itu waktu itu jalan 8 bulan lah di sini deket Tip Top sini juga. Oh, dekat Tip Top. Apa tuh dulu tuh? Namanya dimsum dulu. Dimsum juga. Dimsum. Oh ya, somai sama dimsum beda ya. Sorry. Beda. Tapi sejenis Ya, ya. Oke. waktu itu kita kalau dimsum masih ngambil sama orang kan waktu itu. Nah, terus kita juga nggak tahu marketingnya gimana gitu, digital marketingnya gimana, terus promonya gimana. Karena waktu tahun 2000 berapa waktu itu gue mulai yang dimsum tuh 2014-15 lah. 2014. Itu karena kita nggak tahu Instagram tuh bisa dipakai buat jualan. Jadi ngandelin orang lewat aja gitu kan. Oh, ini kan zamannya beda sama sekarang ya. Betul. Sekarang kan udah beda banget. Iya, nah setelah itu gagal, habis itu gue ngantor Kantor di oil and gas itu setahun gue ambil S2. Tadinya mau niatnya mau masuk kantor itu lagi kan, biar gajinya naik gitu kan. Tapi karena di S2 gue ini kampusnya banyak influencer, banyak YouTuber, banyak Instagram sama pengusaha juga, jadi kayak ngebuka pikiran gue lah. Dan gue belajar dari situ ilmu marketing juga. Banyak ilmu dari situ. Iya, karena banyak anak agensi juga. Kayak gitu. Kalau sumber rezeki sendiri cabang udah berapa sekarang? Sekarang itu kalau gue yang pribadi itu satu. Jadi 16. Ya dia 17, 16 itu gue kolaborasi. Oh, berarti udah kolaps ya? Ya, kolaborasi. Kolaps atau apa sih kolaps baca? Bukan. Kalau kolaps bahasa Inggris gue nggak bagus banget sih soalnya. Kolaps itu kan grup ya. Konsep collaboration. Nah, itu gue ngomongnya bahasa Indonesia aja deh. Iya. Kolaborasi aja udah. Kolaborasi. Gitu aja. Nah, itu gue istilahnya kayak mereka kayak reseller gue, tapi brand gue ada di situ. Oh, I see. Dengan benefit gue setiap ngelakuin digital marketing, ya gue ngasih kalau itu outlet gue juga. Jadi lebih ekonomis lah ya. Gue cuma modal banner, modal menu. Jatuhnya lu ngebangun pasukan reseller nih. Betul gitu. Nah, oke, itu bisnis mantap juga. Tuh pasukan reseller tuh. Betul. Salah satu tips juga nih, mungkin teman-teman di rumah mau niruin entah bisnisnya selain somai atau mungkin sepatu reseller atau apa, bisa juga ditiru. Ini bagus caranya. Ya. Hemat biaya berarti dong ya? Banget. Masya Allah, luar biasa ya. Lu kalau nggak salah kan sempat masuk coffee shop gak sih? Ya itu, yang coffee shop itu kolaborasi. Masuk itu kolaborasi juga. Jadi oke, gimana? Gua itu kalau di coffee shop gimana caranya market gua tuh bisa datang ke tempat mereka gitu. Emang harganya beda sama di outlet kecil, gua cuma etalase kecil doang kan. Itu kayak street food. Kalau misalkan di coffee shop itu harganya emang lebih mahal sedikit banget. Tapi ya lu bisa ngopi lama, lu bisa nongkrong, bisa wifi. Nongkrongnya lama banget, enak. Iya, kayak gitu. Berarti itu alasannya kenapa sama coffee shop ya? Jadi betul. Itu. Sekarang lagi naik kan, coffee shop banyak banget sekarang. Tapi kan dulu kan sebelumnya kan udah biasa kan ghost kitchen nih. Ya kan. Nah, kalau di pandemi kayak gini kan biasanya ghost kitchen kan lagi kenceng nih. Jadi gimana, ngefek gak di pandemi ini nih kalau ghost kitchen? Tetap ngefek juga ya kalau ghost kitchen ya. Jadi gini, ada cerita. Gimana? Jadi waktu itu kan sebelum gua kolaborasi, sebelum gua open reseller ke orang-orang, gua ini orangnya kan dulu agak idealis ya. Jadi kita kan produksi sendiri ya. Jadi si somai itu yang megang cuma somai sumber rezeki itu aja. Tadinya 2020 itu corona masih di Wuhan ya, COVID-19 masih di Wuhan. Awal masih Wuhan, China. Nah, kita udah nyusruk tuh, udah turun. Sempat ngedown. Iya, kita punya 3 outlet pribadi waktu itu, gua semua. Nah, situ down, operasional gede, ya anak gua juga banyak banget kan waktu itu. Nah, di situ gua mikir, aduh, ini kayaknya nggak bisa nih kalau 2 bulan ke depan nih. Akhirnya udah deh, karena permintaan reseller tuh di DM Instagram banyak, sama di WA adminnya Soma itu banyak banget. Akhirnya gue open reseller di Tokopedia, di Shopee, terus ya udah ngeboom, malah naik harganya. Gue kasih harga reseller ngeboom, naik itu. Masya Allah, luar biasa. Gue itu bulan pertama sama bulan kedua lockdown. Yang pertama yang bulan April tuh berarti. Iya, yang waktu itu kan ada satu orang tuh kena tuh di kafe mana. Nah, itu kan udah mulai WFH gitu, stay at home gitu-gitu kan. Udah mulai. Nah, orang-orang yang kerja itu kan pada stay at home sambil nyambi dagang. Nah, di situ puncaknya. Mereka tuh ngambil dagangan ke kita. Jadi mereka cuma ngepek-ngepekin atau enggak ngukus lagi gitu, karena kita kan produsennya kan. Langsung aja ya. Itu langsung kenceng. Itu penjualan terbanyak tuh waktu sampai sekarang udah malah penjualan terbanyak seumur kita jalan itu ya waktu bulan kedua pandemi awal-awal. Itu paling banyak. Berarti offline online sama kuat kan ya? Offline-nya waktu itu nggak terlalu kuat banget, online yang kuat. Online emang udah dari awal online sih ya. Iya, Tokopedia langsung wah meledak lah.
gitu. Nah ini salah satu contoh yang beradaptasi dengan baik nih, sehingga ketika tahu-tahu pandemi malah naik nih alhamdulillahnya. Iya Nah, gitu. Jadi ini luar biasa. gitu. Jadi gini, kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi nih, ini ibaratnya kayak apa ya? Kayak misalkan ini asumsi gua aja nih ya, gitu. Kita sebenarnya boleh nyalahin ya pandemi, nyalahin Ya. keadaan, tapi jangan berlarut-larut lah. Gitu Ya lah. betul. Heeh. Nah, jangan berlarut-larut, cepet ambil tindakan, terus gerak cepet, terus inovasi, mikirin nih, patahin idealis kita lah sedikit, Ya. langsung eksekusi gitu, dan gerak cepet itu aja sih. Gue juga nggak ada idealis, gue pandemi gue. Iya, Full nggak ada pasti. idealis. Pasti. Bodoh amat, udah realistis aja lah Pasti kita. gitu. Karena kita nggak bisa menyerah dengan keadaan, kita nggak bisa pasrah. Kita harus ikutin ini, harus gimana? Iya betul. Kalau ngelawan ya sulit sih. betul, Sulit. betul. Karena kan kalau misal kita tetap kolot nggak mau pakai online ya susah juga sih Susah. kondisi seperti ini. Betul banget. Ya. Nah, ini kan kita kan lagi menghadapi yang namanya triple disruption ya. Covid, milenial, sama teknologi. Oke. Katanya sih disruption itu kan musuhnya pengusaha nih, karena perubahan untuk kita beradaptasi ya katanya. Ya, Tapi kalau gue sih ngikut-ikut aja lah. Lu ada strateginya gimana untuk menghadapi Ya itu triple dari disruption tadi itu? itu sebenarnya kalau disruption ya, Hmm, itu kayak challenging juga buat kita kan. ya. Kita selaku pedagang, pengusaha lah ibaratnya. Itu challenging buat kita. Kalau misalkan nggak kayak gitu juga kita nggak berpikir, malah ibaratnya berpikir open minded gitu. Ya. Jadi kan kayak nggak ada gerakan lah gitu. Apalagi kayak gini, kita tuh benar-benar harus update banget. Ya, Benar-benar harus. update banget. Ya itu kuncinya kalau di gua, sampai sekarang gua masih bertahan dan melaju terus gitu. Ya karena itu kita gerak Karena cepet. Sebelum kita udah tahu nih, misalkan 2 bulan lagi, wah ini kayak bakal ada lockdown kedua nih. Itu kita langsung gerak cepet udah. Gue sih yang PPKM kemarin gue udah ngira-ngira tuh. Gue langsung kumpulin tim. Ini kasus naik nih. Kita bisa jadi nggak boleh dine-in lagi nih. Ya. Kuatin semuanya, kuatin online semua. Gue atur tim semua. Jebret Betul. beneran dong. Betul. Tahu-tahu PPKM darurat tuh tanggal 3 Juli dong. Betul. Tuh. Jadi ya nggak kaget jadinya. Ya. Karena sudah tahu situasi akan seperti itu sih. Betul. Itu salah satu contoh beradaptasinya tuh ya. Oke. Terus ini, lu kan pasti ada tim ya. Lu ngatur timnya gimana sih biar, kalau gue lihat kan lu udah berani-berani ninggalin gitu kan, kayak autopilot gitu. Gimana tuh ngaturnya tuh? Jadi kalau gua tuh sebenarnya masih kerja juga. Kerja gua tiap hari malah kerja. Oke. Tapi gua cuma 3 jam doang paling. 3 jam. Pagi habis subuh, habis sampai oke. jam kontrol lah. Kalau dikontrol lah. Gua Berarti masih seperti busy. seperlunya aja. Ya, Oke. seperlunya aja. Habis 3 jam, udah paketan Tokopedia berapa, Shopee berapa hari ini, ya udah gua tinggal. Kayak gitu. Oh. Tapi kita ada admin juga kan. Jadi admin Oke. ngabarin ke gua kalau misalnya ada something problem. Gitu apa gitu, misalkan ya ngabarin gua langsung Ke tempat, ke lokasi. iya, gua kadang-kadang kalau misalnya problem parah gua ke lokasi juga kayak gitu. Ya pasti kan kalau namanya bisnis kan kita ada problem pasti. Pasti. Nggak mungkin kan. Tapi kalau gue baca dari buku John C. Maxwell nih, sebenarnya sih bukan problem cuy, tantangan. Tantangan, Nah, sorry. kita nganggap itu tantangan Nah, cuy. ujian. Karena gue sempat mikir, aduh problem. Akhirnya gue mikirnya jadi tantangan tuh, jadi rasanya lebih ringan sih. Ya, iya benar. Jadi lebih ringan deh. Dapat masukan juga nih ya. Hmm? Benar-benar Nah ini sih, ini Tantangan. apa? Di pandemi ini banyak belajar sih Pak. pasti. Kalau ini luar biasa banget sih. Ya. Ilmunya sangat banyak lah, kita belajar dari sumber-sumber lah, banyak banget. Terus kalau dari lu sendiri nih, lu sendiri ada mentor nggak sih, sama perlu nggak sih seorang mentor tuh untuk seorang Perlu entrepreneur? dong. Perlu banget ya berarti ya. Ada gue mentor kalau misalkan indirect mentor ya, yang nggak langsung. Kadang-kadang gue suka ikutin apa namanya si bukan bukunya, malah kayak YouTube-nya itu banyak gue. Suka di FNB itu ada Hendy Setiawan, itu Weber Avi Group, ada founder Itlah, lupa gue namanya siapa. Terus ada Mas Edward Kopi Kenangan. Itu dulu kan masih suka webinar gitu-gitu, gue suka ikutin kadang-kadang. Rex Marindo juga Mas punya Rex, platform, Rex Foodies. Sama kalau mentor langsung paling ya Kafil Azwar gitu, yang ya teman SMA kita. Yang orangnya kurus banget itu ya. Iya, lu nonton parah loh. Gak apa-apa, biar aja dia nonton, ntar juga gue share ke dia. Jadi start gue bisnis, sebelumnya gue ketemu dia tuh di Abnormal Cikini. Oke. Nah, itu gue banyak ngobrol di situ. Baru kalau salah minggu depan apa 2 minggu lagi gue baru mulai itu. Oh, yang selain dari itu waktu Mana? yang apa yang lu ketemu sama Kavi itu? Ada waktu itu, waktu sebelum gue baru lulus
S2 apa? Habis itu gue temuin dia di Abnormal loh itu. Sama temennya ada satu, gue lupa namanya, yang ngobrolin bisnis gitu kan. Waktu itu gue mungkin masih main bisnis musiman juga gitu, sama rental mobil. Akhirnya gue ketemu, oh F&B ini gini. Oh ya udah. Kalau dia emang dari Dia Gobak master, tuh. master. Gue juga banyak sharing-sharing sama Kavi sih. Awalnya kan gue sempet di episode sebelumnya tuh yang gue ikut, gue cerita tentang gue ikut workshopnya itu apa namanya, Udis. Dari situ tuh. Nah di situ gue disuruh sama Kavi, direkomendasi nama dia. Akhirnya oh iya, ternyata fix butuh mentor pak. Iya bener. Butuh banget sih. Kayak guidance kita lah ibaratnya. Karena gua kan bokap meninggal 2018, 19, 20 kayak mandek aja gua. Kayak mandek. Akhirnya pas gua ketemu Kavi, ngobrol-ngobrol lagi, ya itulah pentingnya mentor. Makanya gua sekarang ya banyakin mentor lah, even maupun itu di online ataupun offline, yang penting judulnya gimana caranya kita manfaatin media yang ada aja sekarang. Betul. Oke. Setuju gua. Luar Setuju biasa. banget. Oke, kalau gitu Ja, thank you banget ya sudah berkunjung kemari, luar biasa banget sharingnya hari ini. Udah. Iya. Ya karena emang apa ini episode perdana sih, jadi siap. nanti next time kita bakal takis lagi. Mungkin si Usop juga boleh. Nantinya. Dia kalau dia bisnis industri ya. Iya. Terus kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya mohon dimaafkan, dan manusia kan tempatnya hilaf. Gue ada pesan-pesan buat ini, buat teman-teman yang lagi struggling. Nah, ini seru nih. Buat teman-teman yang lagi struggling, jalanin bisnis gitu. Buat pengusaha-pengusaha, apalagi yang sekarang lagi pandemi gini kan, gitu. Lihat aja yang peduli sama bisnis lo cuman lo sendiri. Terus ibaratnya ya karena lo yang jalanin bisnis itu juga kan. Iya. Gitu loh. Sekarang pertanyaannya, seberapa peduli lo sama bisnis lo gitu. Nah, itu dia. Oke, kalau gitu teman-teman, gua tutup dulu untuk podcast hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.